Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Ryananda dengan NPM 2417051039. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas terkait pertemuan ke-6 mata kuliah Responsi Statistika dan Probabilitas, yaitu mengenai kurtosis dan studi case. Sebelumnya yang saya hormati Kak Chelsea Yetri dan Kak Nurul Aisyah sebagai asisten dosen mata kuliah Responsi Statistika dan Probabilitas. Baik, langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama. Nah, yang pertama yaitu mulai dari pengertian pengerucutan atau kurtosis. Nah, di sini dijelasin bahwasanya kurtosis itu adalah ukuran apakah data berekor berat atau berekor ringan relatif terhadap distribusi normal. Nah, artinya kumpulan data dengan kurtosis tinggi itu cenderung memiliki ekor yang berat atau outlier. Sementara itu, data dengan kurtosis rendah itu cenderung memiliki ekor yang ringan atau kurangnya outlier. Nah, sehingga distribusi yang seragam akan menjadi kasus yang sangat ekstrim. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung membahas mengenai jenis-jenis kurtosis. Nah, ada 3 jenis kurtosis. Yang pertama yaitu mesokortiks, yang dimana A pangkat 4 sama dengan 3. Nah, A pangkat 4 ini adalah simbol dari kurtosis. Nah, yang kedua yaitu ada leptokurtik, yang dimana A pangkat 4 itu lebih dari 3. Dan yang ketiga adalah platikortik, yang dimana A pangkat 4 kurang dari 3. Baik, next. Nah, yang pertama yaitu mengenai mesokortik atau A pangkat 3, A pangkat 4 sama dengan 3. Nah, untuk penjelasannya, mesokortik ini adalah distribusi dengan kurtosis sedang atau ekor sedang. Nah, mesokortik ini juga berarti bahwa ekor distribusi tidak lebih tebal atau lebih tipis dari ekor distribusi normal. Mesokortik adalah bentuk distribusi yang umum ditemukan dalam banyak jenis data. Nah, jadi mesokortik ini dia di tengah-tengah ya. Jadi sifat distribusinya itu tidak tebal dan tidak tipis. Jadi dia normal. Dan selanjutnya, yang kedua yaitu ada leptokurtik, yang dimana A pangkat 4 lebih dari 3. Nah, di sini dijelasin bahwasanya distribusi dengan kurtosis tinggi atau ekor gemuk disebut sebagai leptokurtik. Nah, leptokurtik ini juga mengindikasikan bahwa ekor distribusi lebih tebal daripada distribusi normal. Nah, kalau yang mesokortik tadi itu kan dia normal atau seimbang lah ya, tidak tebal dan tidak tipis. Nah, kalau leptokurtik ini dia lebih tebal daripada distribusi normal. Nah, distribusi leptokurtik ini juga cenderung memiliki puncak yang lebih tajam dan ekor yang lebih tebal, yang berarti adanya kemungkinan nilai-nilai yang lebih ekstrim. Next, selanjutnya ada platikortik, yang dimana A pangkat 4 kurang dari 3. Nah, platikortik ini adalah distribusi dengan kurtosis rendah atau ekor tipis. Nah, platikortik ini juga mengindikasikan nih bahwa ekor distribusi itu lebih tipis nih daripada distribusi normal. Nah, kebalikan dari leptokurtik, kalau leptokurtik ini kan lebih dari, berarti dia lebih tebal. Nah, sedangkan platikortik ini kurang dari, maka dia lebih tipis. Nah, distribusi platikortik ini juga cenderung memiliki puncak yang lebih lebar dan ekor yang lebih tipis, yang berarti adanya kemungkinan nilai-nilai yang lebih terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ada mencari kurtosis dan di sini ada grafiknya ya. Nah, sebentar. Nah, di sini ada gambar grafik di mana leptokurtik distribusi dia lebih tinggi, dan ada mesokurtik yang dimana dia lebih tinggi, sama ya, tidak tinggi dan tidak rendah, dan ada platikurtik distribution, jadi yang rendah. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai kurtosis itu ada rumusnya. Nah, ini ada rumus koefisien kurtosis A pangkat 4 untuk data berkelompok. Nah,
A pangkat 4 yaitu koefisien kurtosis sama dengan 1/n sigma atau jumlah dikali frekuensi dikali x ini dimana nilai tengah kelas dikurangin x, ada strip di atasnya yaitu nilai rata-rata hitung data, tutup kurung, dipangkatkan 4 dibagi standar deviasi pangkat 4 seperti itu. Oke, kita next sebentar. Nah, di sini itu ada contoh soal. Nah, perhatikan distribusi frekuensi di bawah ini. Nah, di sini ada interval 160 sampai 303, frekuensinya 2, 304 sampai 447 itu frekuensinya 5, dan ada 448 sampai 591 frekuensinya 9, 592 sampai 735 frekuensinya 3, 736 sampai 879 frekuensinya 1. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaannya ya. Yang pertama yaitu hitunglah nilai rata-rata hitung atau mean, median, modus, dan standar deviasi. Nah, yang B yaitu hitunglah koefisien keruncingan atau kurtosisnya. Oke, di sini langsung saja kita jawab. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita bikin dulu tabelnya. Nah, di sini untuk mencari nilai tengah atau titik tengah x itu adalah sebentar. Nah, ini kan ada interval 160 sampai 303. Nah, yang data maksimumnya ini, yang nilai maksimumnya ini 303 ini itu ditambah 0,5, yaitu jadinya 303,5 dikurang ditambah. Nah, yang 160 ini dikurang. Jadi yang data sebelah kiri ini, itu dikurangi 0,5 dan yang sebelah kanan ditambah 0,5. Nah, jika sudah 303,5 ditambah 159,5 dibagi 2, dapatlah hasilnya 231,5. Begitupun seterusnya 879. Nah, ini untuk yang interval terakhir ya, 879,5 ditambah 735,5 dibagi 2. Nah, didapatlah 807,5. Nah, untuk frekuensinya ini kita tulis ulang ya, 25931. Totalnya ada jumlah frekuensinya itu ada 20. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi dikali nilai tengah, titik tengahnya. Nah, tinggal dikali aja nih, 2 kali 231,5 hasilnya 463,0. Lalu 5 kali 375,5 hasilnya 1877,5. Begitupun seterusnya. Dan setelah itu kita jumlahkan nih hasilnya, fx-nya ini kita jumlahkan. Ya, kita dapat 9.814. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih x dikurangin mu, bukan mu. Sebenarnya kalau saya hitung kembali, kalau saya lihat-lihat lagi ternyata itu bukan mu tetapi nilai rata-rata atau meannya. Nah, kita cari dulu nih nilai meannya di bawah nih. Nah, menghitung mean, median, modus, dan standar deviasi. Nah, kita cari dulu meannya untuk menyelesaikan yang di tabel atas ini. Nah, untuk rumus mean yaitu x besar, lalu ada strip di atasnya, sama dengan sigma fx per n, dimana sigma ini adalah jumlah dari frekuensi dikali datanya. Nah, di sini kita dapat nih kan nilai fx-nya yaitu jumlahnya adalah 9.814 dibagi banyaknya data. Banyak data ada 20 sama dengan 490,7. Nah, lalu kita lanjut nih langsung ke tabel yang di sebelah sini, di sebelah kanan fx. Nah, ini sebenarnya x dikurangin x rata-rata, bukan mu. Nah, kalau gitu, jadi tinggal kita masukin aja nih, x-nya kan 231,5 dikurangin x rata-ratanya yaitu 490,7. Jadinya didapatnya min 259,2. Nah, begitu pun seterusnya. Nah,
375,5 dikurangi 490,7 dapatnya adalah min 115,2, dan begitu pun seterusnya sampai 807,5 dikurangi 490,7 didapat 316,8. Nah, jika sudah, kita tinggal pangkatkan 2 nih. Yang X dikurangin X rata-ratanya kita pangkatkan 2. Min 259,2 dipangkatin 2 yaitu 67.184,6. Sampai semuanya. Ya, sampai 5 banyak data ini. Ada 5 ya. Nah, selanjutnya yang X dikurangin X rata-rata pangkat 2 ini kita kalikan dengan frekuensinya. Kali 2, 67.184,6 dikali 2 yaitu 369,3, dan semuanya juga sama dikali frekuensi. Jika sudah, kita langsung jumlahkan nih, dan didapat yaitu 398.131,2. Nah, jika sudah, kita cari lagi nih, X dikurangin X rata-rata dipangkatin dengan 4. Nah, ini kan X dikurangin X rata-ratanya itu kan min 259,2. Itu kita pangkatkan dengan 4. Hasilnya adalah 4.513.775.851,9. Begitupun seterusnya sampai yang di ini ya. Mana? 316,8 dipangkatkan dengan 4 yaitu 10.072.979.217,8. Nah, jika sudah, yang X dikurangin X rata-rata pangkat 4 ini kita kalikan dengan frekuensi juga. Nah, jadi 4.500.000 ini kita kalikan dengan 2 hasilnya 9 juta sekian. 176 juta kalikan dengan 5 itu 880 sekian gitu. Lalu kita jumlahkan nih, didapat hasilnya yaitu 22.961.755.306 rupiah. Ya, bukan rupiah. Dia jumlahnya seperti itu. Nah, jika sudah, ini kan sudah dicari nih miannya. Nah, sekarang kita mau cari standar deviasinya. Oke, selanjutnya untuk mencari standar deviasi itu rumusnya adalah akar sigma frekuensi dikali dengan X dikurangin X rata-rata dipangkatin dengan 2 dibagi dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Ini karena datanya kurang dari 30, seperti itu. Nah, di sini untuk jumlahnya kan sudah ada nih di tabel. Ya, jumlah dari frekuensi dikali dengan X atau titik tengah dikurangi dengan X rata-rata dipangkatin 2 yaitu 398.131,2 dibagi banyaknya data yaitu ada 20 dikurangin 119, maka didapatlah hasilnya 144,8 seperti itu. Oke, selanjutnya kita next. Nah, sekarang kita mencari nilai median. Nah, rumus median itu adalah L1 ditambah N per 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatif per frekuensi kelas mediannya dikali dengan intervalnya atau panjang kelasnya. Nah, di sini kelas mediannya itu adalah 448 ya, jadinya ini L1-nya itu adalah kelas bawah median ini, data terbawah dikurangi 0,5. 448 dikurangi 0,5 adalah 447,5. Ditambah banyaknya data ada 20 dibagi 2 dikurangi dengan frekuensi kumulatifnya yaitu 7 ya. Lalu dibagi dengan 9 kelas mediannya yaitu 9. Dikali dengan 144 karena 448 sampai ke 591 itu adalah 144 sama dengan 495,5. Oke, untuk mencari modus itu rumusnya sama yaitu L1 ditambah D1
per D1 ditambah D2. Nah, yang dimana D1 ini untuk modusnya kan ini ya, untuk modusnya itu kan 9 karena nilai yang sering banyak muncul. Nah, untuk yang D1 ini tinggal dikurangin yang sebelumnya. 9 dikurangin 5 yaitu 4. Dan untuk yang D2 nya ini untuk mendapatkan nilai 6 itu 9 dikurangin 3 gitu. Jadi kalau D1 frekuensi modus dikurangin dengan sebelumnya, dan D2 ini adalah frekuensi modus dikurangin dengan sesudahnya, seperti itu. Dikali dengan panjang kelasnya yaitu 144 sama dengan 505,1. Selanjutnya kita mencari nilai koefisien keruncingan. Nah, yang terakhir kita cari nilai koefisien keruncingannya. Nah, untuk koefisien keruncingan sendiri itu simbolnya A pangkat 4 ya, sama dengan 1 per N sigma atau jumlah buka kurung dikali ya frekuensi dikali X dikurangin X rata-rata dipangkatin dengan 4 dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Nah, di tabel tadi kan sudah dirinci tuh nilai-nilainya. Jadi kita langsung masukin aja nih 1 per 20 ya. N ini adalah banyaknya data atau frekuensi dijumlahin dengan frekuensi dikali dengan X dikurangin dengan X rata-rata pangkat 4 ini adalah 22.661.755.306. Lalu dibagi dengan 144,8 dipangkati dengan 4. Nah, didapatlah hasilnya 2,58. Nah, di sini ada penjelasan bahwasanya hasil koefisien keruncingan adalah 2,58 dan nilainya ini lebih kecil dari 3. Maka bentuk kurvanya adalah latikorsik sehingga data terdistribusi agak merata, di mana puncaknya termasuk rendah. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya frekuensi pada suatu kelas yang sangat ekstrim dibandingkan dengan frekuensi pada kelas lainnya, menunjukkan nilai-nilai lebih konsentrasi di sekitar nilai rata-rata. Seperti itu teman-teman ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian video pengganti mata kuliah statistika dan probabilitas responsi kelas B atas nama Rama Pradita Riananda dengan NPM 2417051039. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika terdapat salah kata dalam penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.